Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Menteri serta hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Program Kedai Reka UI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada yang terhormat Profesor Dr. Fatma Lestari, MSI, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bahwa selaras dengan visi RPJMN 2020 hingga 2024, yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, pengembangan kualitas SDM di sektor pariwisata masih diperlukan agar bersaing di kelas dunia. Desa wisata diharapkan menjadi penggerak roda ekonomi dan mendorong program nasional Indonesia Bangkit. Tujuan program ini melakukan identifikasi risiko CHSE dan bencana serta meningkatkan kualitas SDM di desa wisata melalui penerapan karya reka cipta dosen, alumni dan mahasiswa sehingga dapat mewujudkan desa wisata berkelas dunia atau World Class Dewi melalui implementasi CHSE dan mitigasi bencana. Program ini dirasakan sangat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu Kemenparekraf, pengelola desa wisata, Dinas Pariwisata Daerah, serta dosen, alumni, dan mahasiswa Universitas Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari MBKM bagi mahasiswa S1 FKM UI dengan melibatkan juga mahasiswa S2 dan S3 dari berbagai fakultas termasuk FKM UI dengan pendekatan multidisiplin, alumni dan praktisi yang bergabung dan berkolaborasi bersama UI dan Kemenparekraf. Kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berdedikasi selama pelaksanaan Kedai Reka UI bersama Kemenparekraf 2022. Semoga program ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Indonesia kepada yang terhormat Profesor Ari Kunchoro, SEMA, PhD. Dengan bantalan sektor pariwisata, itu ada kemungkinan bahwa Indonesia bisa memitigasi resesi seandainya terjadi. Kenapa? Multipliernya, istilah multiplier daya ungkit besar. Kenapa? Karena kalau di Indonesia itu melakukan recycle daya beli dari kelas menengah Indonesia, terutama kelas menengahnya sudah sangat besar, dari perkotaan ke daerah-daerah wisata, terutama daerah-daerah pedesaan. Nah, di sana ada UMKM, baik manufaktur, perdagangan, kerajinan, macam-macam ya, penginapan. Dan itu membawa ya, contoh kemarin triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,72%, ya 5,7, yang terhitung cukup tinggi. Nah, tapi tidak itu saja ya. Ini bagaimana relevansinya dengan universitas pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi sekarang tidak bisa pinter sendirian. Ditanya relevansi. Jadi bagaimana pengetahuan itu bisa didharmabaktikan kepada masyarakat ya. Nah, di sini melalui program ini maka kelihatan sekali ya bahwa ini menjadi suatu kerja nyata ya. Nah, di sini dilakukan oleh DRRC memanfaatkan program dari Kemdikbud ya. Dan juga kegiatan ini diawali peluncurannya oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga sendiri ya di Desa Wisata Situs Gunung Padang, Jawa Barat. Ya, jadi ini akan mempunyai multiplier yang berlanjut ya. Dan juga ya ini karena basisnya adalah kalau di kami itu UKK, unit kegiatan khusus, dan fakultasnya adalah FKM. Maka ini menjadi sarana belajar mahasiswa S1, S2, S3 dan dosennya. Dan yang menarik juga di sini adalah ini kalau untuk kinerja universitas ya, fakultas ini menjadi sangat baik ya. Kenapa? Karena yang dilihat sekarang adalah linked dengan industri.
masyarakat, dan juga ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat yang kita sebut sebagai modal pentahelix. Ya, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam hal ini Bapak Menteri, dan juga ke Kemendikbudristek ya, Pak Mas Nadiem Makarim yang diwakili oleh Pak Nizam, karena membuat konsep yang disebut sebagai pentahelix itu menjadi sesuatu yang nyata, ya, tidak lagi menjadi sesuatu yang berupa wacana, ya. Dan tentunya di sini pelaksananya adalah DRRC ya, sekaligus juga melakukan pemetaan kebencanaan ya. Itu juga menarik. Kenapa? Jadi daerah-daerah yang potensinya tinggi itu bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi resiko. Misalnya dengan kode bangunan. Bangunannya seperti apa? Harus tahan goncangan misalnya, atau tahan banjir ya. Kemudian fasilitas kesehatan bagaimana untuk mempersiapkan. Kemudian bantuan-bantuan bisa diposisikan di pusat-pusat yang istilahnya dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Dengan ini kami atas nama Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami ya. Jarang-jarang ya momen seperti ini, tapi momennya memang tepat, ada pandemi ya. Kemudian ada pemulihan ya, kemudian ada prospek kita harus bertahan dari ketidakpastian ekonomi. Demikianlah sambutan yang kami sampaikan. Baik, hadirin berbahagia, kita sambut bersama. Inilah sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Silakan Mas Menteri. Pergi berwisata membeli batik jenis ekoprint khas Desa Bugisan. Terima kasih UI atas kolaborasi yang luar biasa baik. Mari dukung pariwisata lebih tangguh ke depan. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam keadaan sehat. Dan apa kabar mahasiswa? Hidup mahasiswa. Dalam keadaan sehat dan kita bisa kumpul di sini di insya Allah hari yang penuh berkah ini. Kalau saya setiap kali ke UI ini Pak Rektor, saya kilas balik. Saya ini sebetulnya mimpinya, my dream school ini adalah Universitas Indonesia Pak. Tapi saya satu dan lain hal nggak dapat kesempatan sekolah di UI. Waktu itu saya daftar di FE jurusan akuntansi, sudah keterima Prof, tapi atas arahan orang tua saya ditugaskan untuk sekolah di luar. Tapi suatu saat nih, karena saya dengar Pak Fajar sudah menjadi mahasiswa S3, saya janji satu saat saya akan pakai jaket alma mater kebanggaan, yellow jacket. Kayak yang itu tuh. Mudah-mudahan. Saya juga mengapresiasi Universitas Indonesia atas kolaborasinya dan tentunya kontribusi Universitas Indonesia terhadap bangsa dan negara. Saya punya teman-teman banyak sekali di kabinet maupun di dunia usaha, juga di pemerintah daerah, lulusan terbaik dari UI. Semoga Universitas Indonesia terus bisa memberikan sumbangsih terbaik menuju Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Kita akhiri dengan pantun penutup. Are you ready? Udah lapar soalnya. Belum. Sabar. Pergi berkunjung ke desa Penglipuran. Belajar membuat kerajinan tangan. Kolaborasi bersama Prof. Nizam terus kita tingkatkan. Ayo Pak Rektor, wujudkan pariwisata yang aman dan nyaman. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.
Kita akan bersama-sama menyaksikan Karinding Gunung Agung dengan lagu Manuk Dadali. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita sambut, inilah persembahan Pokademia dari mahasiswa Universitas Indonesia.
Cicik periuk belanga sumping dari Jawa, datang ke Cibok kepiting 2 ekor. Cicik periuk belanga sumping dari Jawa, datang ke Cibok kepiting 2 ekor. Cicik periuk belanga sumping dari Jawa, datang ke Cibok kepiting 2 ekor. Cicik periuk belanga sumping dari Jawa, datang ke Cibok kepiting 2 ekor. Cicik periuk belanga sumping dari Jawa, datang ke Cibok kepiting 2 ekor. Cicik periuk belanga sumping dari Jawa, datang ke Cibok kepiting